Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Langit gurun itu tampak tenang, seakan tidak pernah menyimpan rahasia. Hamparan pasir yang luas, untaian bukit gersang, serta kilauan kota-kota modern di tanah Arab kini berdiri sebagai saksi sejarah baru. Arab Saudi, negeri yang menjadi penjaga dua tanah haram, telah menjelma menjadi pusat dunia Islam sekaligus epicentrum geopolitik global. Di balik kemegahan Makkah dan Madinah, berdirilah kota-kota lain yang mencerminkan wajah baru Arab Saudi. Riyadh dengan kekuatan politiknya, Jeddah dengan gerbang internasionalnya, dan kini proyek futuristik seperti Neom yang digadang sebagai simbol kebangkitan peradaban modern. Namun, sejarah Islam mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan dunia, pada akhirnya takdir Allah lah yang akan menentukan. Ada nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa di akhir zaman, Jazirah Arab akan mengalami guncangan besar, di mana sebuah kota akan hancur lebur. Kehancuran ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan peristiwa besar yang terkait erat dengan perjalanan sejarah umat Islam, termasuk dengan peristiwa yang mengguncang hati kaum muslimin, kemerdekaan Palestina. Mengapa Palestina selalu dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman? Sejak dahulu, Al-Quds, Yerusalem adalah tanah suci yang dimuliakan oleh para nabi. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam, semuanya pernah menapakkan kaki di sana. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dimi'rajkan dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Palestina adalah tanah air perjuangan. Ketika Palestina masih berada di bawah penjajahan, banyak ulama menegaskan bahwa nasib umat Islam secara keseluruhan juga berada dalam cengkeraman. Tetapi ketika Palestina merdeka, itu akan menjadi simbol kemenangan umat Islam secara global. Dan kemenangan itu, sebagaimana diyakini oleh banyak ulama, tidak akan datang dengan mudah. Ia hanya hadir setelah melewati gelombang fitnah besar, peperangan, dan pertarungan batin umat Islam sendiri. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung tentang keagungan Syam, wilayah yang meliputi Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu menegakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap teguh di atas itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ulama menafsirkan bahwa kelompok itu adalah penduduk Syam, termasuk Palestina. Mereka akan terus berjuang, meski dunia menutup mata. Hingga suatu saat kemenangan pun diberikan Allah. Lalu, apa hubungannya dengan kota yang akan hancur di Arab Saudi? Bayangkan sebuah hari di masa depan. Rakyat Palestina bersorak takbir di jalanan Yerusalem. Bendera Palestina berkibar di puncak kubah batu. Dunia Islam menangis haru setelah puluhan tahun penderitaan. Saat itu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bersujud syukur. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, di tanah Arab, tepatnya di Arab Saudi, kabar mengejutkan datang, sebuah kota penting luluh lantak. Para ulama kontemporer memberikan beberapa penafsiran. Ada yang menyebut bahwa kota tersebut adalah Riyadh, sebagai simbol kekuasaan politik Arab Saudi. Ada pula yang menunjuk Jeddah, kota pelabuhan internasional yang menjadi urat nadi ekonomi. Sementara yang lain meyakini bahwa kota futuristik seperti Neom, yang dibangun dengan ideologi sekuler dan materialistik, justru akan menjadi kota yang dimaksud dalam nubuat kehancuran itu. Riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memperkuat dugaan ini. Dalam hadis sahih disebutkan, ketahuilah hakikat fitnah itu dari sana, ketahuilah hakikat fitnah itu dari sana, dari arah munculnya tanduk syaitan, dari arah timur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama klasik menafsirkan timur ini sebagai Najd, sebuah wilayah di Arab Saudi yang kini menjadi jantung pemerintahan modern. Jika benar demikian, maka kehancuran sebuah kota di Arab Saudi bukanlah sekadar bencana alam, tetapi juga simbol runtuhnya kekuasaan yang berdiri di atas aliansi dengan kekuatan musuh Islam. Palestina merdeka berarti poros politik Timur Tengah akan bergeser drastis. Selama ini, beberapa negara Arab dikenal sebagai sekutu erat kekuatan Barat yang mendukung pendudukan Palestina. Mereka mendapatkan keuntungan politik, militer, dan ekonomi dari aliansi tersebut. Tetapi jika Palestina merdeka, maka wajah baru Timur Tengah akan lahir. Bisa jadi, sebuah kota besar di Arab Saudi akan menjadi korban dari gejolak ini.
Kehancurannya bisa berbentuk serangan militer, sabotase, atau bahkan pemberontakan dari dalam. Di sisi lain, ada pula kemungkinan bahwa kehancuran itu datang langsung sebagai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kota tersebut menjadi simbol pengkhianatan terhadap perjuangan Islam. Bayangkan bagaimana dunia akan bereaksi. Palestina bersukacita merayakan kebebasan. Dunia Barat terguncang karena kehilangan pijakan di Timur Tengah. Sebuah kota besar Arab Saudi runtuh, membuat dunia Islam terbelah antara rasa syukur dan rasa takut. Inilah yang menjadikan nubuat itu begitu relevan. Kehancuran satu kota tidak dilihat hanya sebagai tragedi, melainkan juga sebagai bagian dari skenario besar yang mengantarkan umat Islam menuju fase baru sejarah. Disinilah benang merah dengan sosok yang ditunggu-tunggu umat Islam, Imam Mahdi. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika dunia Islam berada dalam kekacauan besar. Fitnah meluas, perpecahan terjadi di tubuh kaum muslimin, dan peperangan berkecamuk di berbagai penjuru. Ketika Palestina merdeka dan sebuah kota di Arab Saudi hancur, kondisi umat Islam akan berada di persimpangan jalan. Sebagian akan berpegang teguh pada janji Allah, sementara sebagian lain justru larut dalam kekacauan. Pada saat itulah, sosok Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin yang menyatukan kembali umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan keluar dari Madinah menuju Makkah. Lalu orang-orang datang kepadanya, membayatnya di antara rukun dan maqam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Artinya, setelah sebuah kota di Arab Saudi hancur lebur, bukan mustahil umat Islam akan melihat tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi semakin nyata. Kehancuran kota itu mungkin menjadi titik balik yang menggerakkan umat untuk kembali mencari kepemimpinan sejati, bukan sekadar kekuasaan duniawi. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika Palestina benar-benar merdeka dan berita kehancuran kota di Arab Saudi menyebar begitu cepat. Media sosial akan dipenuhi kabar tersebut. Sebagian orang bersorak, sebagian lagi meratap. Namun, bagi umat Islam yang memahami nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan melihat ini sebagai tanda zaman. Kita harus ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Jika beliau menyebut akan ada fitnah besar dari timur, maka itu pasti akan terjadi. Jika beliau menyebut bahwa Imam Mahdi akan dibayat di Makkah, maka itu adalah janji Allah yang tak bisa dihindari. Sejarah membuktikan, setiap kali sebuah kota besar Islam runtuh, seperti Baghdad di masa Mongol, Allah selalu mengirimkan kebangkitan baru. Begitu pula ketika Andalusia jatuh, lahir pusat kekuatan lain di dunia Islam. Demikianlah sunnatullah bekerja. Kehancuran hanyalah awal dari kebangkitan yang lebih besar. Maka, ketika kita membicarakan nubuat tentang kota di Arab Saudi yang hancur lebur saat Palestina merdeka, kita sedang berbicara tentang sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Palestina merdeka menjadi simbol kemenangan umat, sementara kehancuran kota Arab Saudi menjadi simbol runtuhnya kekuatan palsu yang menentang kebangkitan Islam. Dan dari semua itu, muncullah harapan akan hadirnya pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi, yang akan membawa umat ini kembali kepada kejayaan. Tetapi sebelum titik terang itu tiba, kegelapan masih akan menyelimuti tanah Arab, seakan-akan langit menahan napas sebelum badai besar menghantam. Kita harus memahami bahwa setiap nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan rangkaian peristiwa besar yang melibatkan umat Islam secara menyeluruh. Ketika satu bangsa meraih kemenangan, bangsa lain mungkin harus menghadapi ujian berat. Begitulah sunnatullah bekerja. Dan jika Palestina merdeka membawa cahaya bagi dunia Islam, maka di tanah Arab akan lahir ujian berupa kehancuran sebuah kota yang selama ini dianggap pusat kekuasaan dan kebanggaan. Bayangkan suatu hari di mana berita Palestina merdeka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Al-Aqsa kembali bergema dengan adzan yang merdeka, bukan lagi di bawah bayang-bayang penjajahan. Kaum muslimin dari berbagai negara berbondong-bondong datang untuk sholat di sana, meneteskan air mata syukur. Tetapi pada saat yang sama, layar televisi dan media sosial penuh dengan gambar kehancuran mengerikan di sebuah kota besar Arab Saudi. Gedung-gedung runtuh, jalanan penuh debu, dan tangisan terdengar di setiap sudut. Dunia Islam terpukul. Seakan kemenangan di satu sisi diiringi tragedi di sisi lain. Para sejarawan masa depan mungkin akan menulis bab baru dalam sejarah Islam dengan tinta darah dan air mata. Mereka akan mencatat bahwa kemenangan Palestina menjadi pemicu runtuhnya benteng kemewahan di tanah Arab.
apa yang dulu dianggap abadi, tiba-tiba hilang dalam semalam. Inilah yang dimaksud oleh para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan total kepada umat Islam sebelum membersihkan pengkhianatan, keserakahan, dan kemewahan berlebihan yang menggerogoti hati sebagian penguasa. Kehancuran kota itu bisa datang dari berbagai arah. Ada kemungkinan ia hancur karena konflik internal, pemberontakan rakyat yang sudah lama tertekan oleh kebijakan zalim. Ada pula kemungkinan bahwa serangan militer asing dengan dalih menjaga stabilitas Timur Tengah menjadi penyebabnya. Namun tidak sedikit pula ulama yang meyakini bahwa kehancuran itu akan berupa azab langsung dari Allah. Gempa bumi dahsyat, badai gurun, atau bencana yang datang tanpa diduga. Sejarah Islam penuh dengan contoh semacam itu. Ingatlah kaum Ad yang dibinasakan dengan angin topan yang membinasakan segalanya. Ingat pula kaum Tsamud yang hancur karena petir yang memekakkan. Bahkan kaum Quraisy pernah hampir dimusnahkan oleh tentara bergajah, seandainya Allah tidak mengutus burung ababil. Semua itu adalah pelajaran bahwa ketika sebuah kaum melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara untuk meruntuhkannya tanpa perlu bala tentara manusia. Kini, mari kita bayangkan sebuah kota modern di Arab Saudi yang dipenuhi menara kaca, pusat hiburan, dan proyek megah yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan. Kota itu dibangun di atas miliaran dolar minyak, dijadikan etalase dunia bahwa Arab Saudi mampu bersaing dengan Barat. Tetapi ketika Palestina merdeka, proyek-proyek ini kehilangan legitimasi. Apa gunanya kemewahan jika pada saat yang sama tanah suci umat Islam masih berdarah? Dari sinilah Allah menunjukkan tanda. Kota itu akan luluh lantak, seakan menjadi penghapus atas kesombongan yang dibangun di atas penderitaan saudaranya sendiri. Tidak heran jika banyak ulama menafsirkan bahwa kehancuran kota ini akan menjadi titik balik kesadaran umat Islam. Karena selama bertahun-tahun, umat lebih sibuk mengejar gemerlap dunia ketimbang memperhatikan nasib Palestina. Dengan hancurnya kota tersebut, umat dipaksa untuk kembali melihat arah sebenarnya, bahwa kejayaan Islam tidak terletak pada kemewahan duniawi, melainkan pada persatuan hati dan ketaatan kepada Allah. Di tengah suasana mencekam itu, bayangkan pula bagaimana reaksi umat Islam di seluruh dunia. Ada yang terpukul, merasa kehilangan simbol kebanggaan Arab. Ada pula yang justru merasa lega, karena akhirnya Allah menyingkap kedok kemunafikan yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding istana mewah. Tetapi lebih dari itu, umat Islam mulai menyadari bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin dekat dan bahwa janji Allah pasti akan datang. Beberapa mufasir kontemporer menyebutkan bahwa kehancuran kota ini juga berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Isra, ayat 7, ketika Allah mengingatkan Bani Israel bahwa jika mereka kembali berbuat kerusakan, maka Allah akan mengutus hamba-hambanya yang tangguh untuk menghukum mereka. Ayat ini memang ditujukan kepada Bani Israel, tetapi semangatnya berlaku umum. Siapa saja yang berpaling dari jalan Allah, meski ia berasal dari tanah suci sekalipun, akan dihancurkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Konteks Palestina merdeka juga bukan sekadar peristiwa politik. Ini adalah simbol bahwa janji Allah pasti benar. Berpuluh-puluh tahun bangsa Palestina menderita, tetapi akhirnya kebebasan itu datang juga. Dan bersamaan dengan itu, Allah menunjukkan bahwa siapapun yang mengkhianati perjuangan ini akan menerima balasan. Maka kehancuran sebuah kota di Arab Saudi tidak bisa dipisahkan dari janji Allah untuk meninggikan kalimatnya di muka bumi. Ada satu hal yang menarik. Beberapa ulama berpendapat bahwa ketika Palestina merdeka, umat Islam akan kembali memusatkan perhatian ke Makkah dan Madinah. Dua kota suci ini akan menjadi benteng terakhir iman. Sedangkan kota lain yang dibangun atas dasar ambisi duniawi tidak akan bertahan lama. Kehancurannya justru menjadi pembersih agar jazirah Arab hanya menyisakan dua cahaya besar, Makkah dengan Ka'bah sebagai kiblat dan Madinah dengan makam Rasulullah SAW sebagai sumber keteladanan. Dan dari dua cahaya inilah akan muncul pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi. Kehancuran kota di Arab Saudi bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Babak di mana umat Islam akan dipaksa untuk mencari kembali pemimpin sejati, bukan yang sekadar duduk di kursi kekuasaan, tetapi yang memimpin dengan iman, adil, dan kasih sayang. Bayangkan suasana dunia Islam setelah peristiwa itu. Palestina merdeka, kota di Arab Saudi hancur, dan umat Islam berada dalam kebingungan besar. Media Barat akan menafsirkan ini sebagai ketidakstabilan, sementara umat Islam yang beriman akan melihatnya sebagai tanda. Dan dari tanda inilah,
umat akan semakin menanti kehadiran seorang pemimpin yang mampu membawa mereka keluar dari kekacauan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan kota yang dibangun dengan kemegahan luar biasa sekalipun. Hanya Allah yang kekal. Jika Palestina merdeka menjadi simbol tegaknya kalimat Allah, maka kehancuran sebuah kota di Arab Saudi menjadi simbol runtuhnya kesombongan duniawi. Dua peristiwa ini berjalan beriringan, seperti siang dan malam, saling melengkapi dalam rencana besar Allah. Dan setelah itu, umat Islam akan semakin dekat kepada babak yang lebih besar, babak di mana Imam Mahdi akan memimpin mereka menuju keadilan sejati. Tetapi sebelum itu, umat harus melewati ujian demi ujian, agar layak menerima anugerah tersebut. Ujian itu tidak hanya berupa bencana alam atau konflik politik, melainkan juga ujian hati, ujian iman, dan ujian kesetiaan pada kebenaran. Karena setiap kali Allah hendak memunculkan pemimpin agung, selalu ada seleksi besar-besaran yang memisahkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya ikut arus. Bayangkan setelah kehancuran sebuah kota di Arab Saudi, suasana Jazirah Arab tidak lagi sama. Rakyat gelisah, perekonomian lumpuh, dan proyek-proyek ambisius berhenti begitu saja. Dunia menatap dengan penuh tanda tanya. Apakah ini awal runtuhnya sebuah kerajaan, ataukah awal kebangkitan umat Islam? Dalam kekosongan jawaban itu, rumor, spekulasi, dan teori mulai bermunculan. Ada yang mengatakan kehancuran itu hanya bencana alam, ada pula yang meyakini bahwa ini adalah isyarat langit. Di tengah kegelisahan itu, perhatian umat Islam kembali tertuju pada dua kota suci, Makkah dan Madinah. Seperti yang telah diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kedua kota ini akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada Dajjal yang bisa memasuki Makkah dan Madinah, karena keduanya dijaga oleh malaikat di setiap pintu gerbangnya. Artinya betapapun kacaunya dunia, dua kota ini akan menjadi benteng terakhir iman. Maka ketika kota lain di Arab Saudi hancur, Makkah dan Madinah justru menjadi pusat harapan. Tetapi harapan itu tidak datang tanpa ujian. Kehancuran kota besar itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Suku-suku, kabilah, bahkan negara-negara besar di luar Arab mulai melirik kesempatan untuk menguasai wilayah strategis ini. Perebutan pengaruh pun tak terhindarkan. Dan disinilah umat Islam semakin bingung. Siapa yang harus mereka ikuti? Siapa pemimpin sejati yang bisa membawa mereka keluar dari kegelapan ini? Dalam keadaan seperti ini, muncul pertanyaan besar tentang sosok Imam Mahdi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kehancuran kota di Arab Saudi adalah salah satu tanda yang mendahului kemunculannya. Karena dalam banyak riwayat, Imam Mahdi tidak akan muncul dalam suasana stabil dan aman, melainkan justru ketika dunia Islam berada dalam kekacauan besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika manusia dilanda perselisihan dan gempa bumi. Perselisihan yang dimaksud bukan hanya konflik kecil, tetapi perpecahan besar antar umat Islam sendiri, termasuk di tanah Arab. Maka ketika kota itu hancur dan kekuasaan menjadi rebutan, suasana seperti yang digambarkan dalam hadis mulai terasa nyata. Namun ada satu hal yang harus dicatat. Imam Mahdi bukanlah tokoh fiktif, bukan pula sekadar mitos. Ia adalah janji Rasulullah SAW yang diyakini oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW. Wajahnya mirip Nabi, akhlaknya meneladani Nabi, dan ia akan menegakkan keadilan setelah dunia penuh dengan kezaliman. Ketika umat Islam menanti kepastian, fitnah semakin merajalela. Media Barat menyiarkan bahwa kehancuran kota di Arab Saudi hanyalah bukti bahwa dunia Islam tidak mampu mengelola kekayaannya. Pembedeka menuduh Islam sebagai agama yang gagal membawa kemajuan, sementara sebagian media Arab sendiri, yang sudah terpengaruh kepentingan global, menuduh kehancuran itu akibat radikalisme atau perlawanan rakyat. Semua narasi bercampur, membuat umat Islam bingung mencari kebenaran. Namun di balik layar, kelompok-kelompok kecil mulai mengingatkan kembali nubuat Nabi SAW. Mereka mengingatkan umat bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, dunia Islam memang harus mengalami guncangan besar. Mereka menyebarkan hadis-hadis yang jarang terdengar di mimbar-mimbar, menguatkan bahwa janji Allah akan segera terwujud. Semakin hari, semakin banyak orang yang mulai percaya bahwa kita sedang memasuki era itu. Bayangkan suasana malam di Makkah ketika jutaan jamaah haji berkumpul. Tetapi di antara doa-doa mereka, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Mereka berdoa agar Allah segera menurunkan pemimpin yang adil.
Mereka menangis, memohon agar fitnah ini segera berakhir. Dan di saat seperti itu, nama Imam Mahdi disebut-sebut dalam bisikan doa, seakan menjadi rahasia umum yang menunggu saatnya terungkap. Tetapi sejarah selalu berulang dengan pola yang sama. Sebelum hadirnya seorang pemimpin agung, selalu ada penolakan, cemoohan, bahkan perlawanan dari pihak yang merasa terancam. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kaum Quraisy justru yang paling keras menentangnya. Ketika Musa diutus, Fir'aun berdiri sebagai musuh utama. Maka kelak, ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, tidak semua umat Islam akan langsung mengikutinya. Sebagian justru akan menolak, bahkan menuduhnya pembuat fitnah. Kehancuran kota di Arab Saudi hanyalah awal. Setelah itu, gelombang fitnah akan semakin besar. Negara-negara adidaya tidak akan tinggal diam melihat lahirnya pemimpin Islam yang mengancam dominasi mereka. Bahkan sebagian penguasa Arab sendiri akan merasa terancam. Maka sebelum Imam Mahdi benar-benar memimpin umat, akan ada darah yang tertumpah. Akan ada peperangan kecil yang membuka jalan bagi peperangan besar. Dalam kondisi itu, Palestina merdeka justru menjadi titik terang yang menguatkan harapan. Umat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesuatu yang dianggap mustahil ternyata bisa menjadi kenyataan. Jika Palestina bisa merdeka, mengapa janji tentang Imam Mahdi tidak mungkin terjadi? Maka dua peristiwa ini saling melengkapi. Kemerdekaan Palestina memberi harapan, sementara kehancuran kota Arab Saudi memberi peringatan. Dan di tengah tarik-menarik antara harapan dan peringatan itulah, tanda-tanda keberadaan Imam Mahdi akan semakin jelas. Hadis-hadis menyebutkan bahwa ia akan dibayat di Makkah, di hadapan Ka'bah. Bayat itu bukan atas keinginannya sendiri, melainkan karena umat yang memaksa. Ia bahkan tidak ingin menonjolkan diri. Tetapi justru karena keadaan yang mendesak, umat menaruh harapan terakhir padanya. Kini bayangkan skenarionya. Setelah kehancuran kota itu, jamaah dari berbagai negeri berkumpul di Makkah. Mereka melihat dunia Islam porak-poranda. Dan hanya satu nama yang tersisa dalam ingatan. Seorang keturunan Rasulullah yang berakhlak mulia, yang tak haus kekuasaan, tetapi justru menjadi harapan terakhir. Mereka mengepungnya di depan Ka'bah, menangis, meratap, dan memohon agar ia mau menerima baiat. Nah, ketika baiat itu terjadi, dunia akan berubah selamanya. Tetapi tentu, jalan menuju titik itu tidak mudah. Sebelum baiat berlangsung, akan ada pertempuran besar, bahkan penyerangan terhadap Makkah sendiri. Kelompok-kelompok yang menolak Imam Mahdi akan mencoba menghalangi, bahkan ada pasukan yang dikirim dari luar. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pasukan itu akan dibinasakan oleh Allah di padang pasir sebelum sampai ke Makkah. Peristiwa ini akan menjadi tanda yang mengguncang dunia, bahwa Imam Mahdi memang benar adanya. Maka, kehancuran kota di Arab Saudi bukanlah tragedi tanpa makna. Ia adalah gerbang menuju babak baru. Dari puing-puing kemewahan duniawi, Allah sedang menyiapkan panggung bagi kemunculan pemimpin akhir zaman. Dan umat Islam yang bersabar, yang tetap berpegang pada iman di tengah fitnah ini, akan menjadi saksi dari janji besar itu. Namun menjadi saksi bukan berarti hanya duduk menunggu. Mereka akan diuji dengan pilihan-pilihan sulit, antara menuruti ketakutan duniawi atau berdiri di jalan kebenaran. Kehancuran kota besar di Arab Saudi hanyalah permulaan, dan setelah itu, gelombang peristiwa akan datang silih berganti. Semakin cepat, semakin berat, seakan menutup ruang bagi mereka yang ragu-ragu. Di tengah guncangan itu, bayangan masa depan umat mulai tergambar. Ketika Palestina benar-benar merdeka, dan kota yang hancur itu tinggal sejarah, dunia akan terbelah dalam dua arus besar. Satu arus adalah mereka yang menyambut kebangkitan Islam dengan penuh harapan, melihatnya sebagai tanda kemenangan iman yang dijanjikan Allah. Namun arus yang lain adalah mereka yang merasa terancam, baik dari kalangan musuh Islam, maupun orang-orang yang mengaku Muslim. Tetapi hatinya condong pada kekuasaan dunia. Arab Saudi, setelah kehilangan salah satu kota pentingnya, tidak lagi menjadi negara yang sama. Kehilangan itu membuka retakan besar dalam kekuasaan, membuat faksi-faksi di dalam negeri saling berebut pengaruh. Kabilah-kabilah lama yang dulunya tunduk pada penguasa pusat mulai bangkit, masing-masing mengklaim hak atas tanah, atas sumber daya, dan bahkan atas legitimasi keagamaan. Suasana ini menciptakan kebingungan besar di mata umat Islam, karena suara otoritatif yang selama ini mereka dengar tidak lagi berdiri kokoh. Dalam situasi itu, Makkah dan Madinah menjadi pusat perhatian dunia. Kedua kota suci ini seakan menjadi benteng terakhir, tempat umat Islam dari seluruh penjuru bumi memusatkan pandangan. Namun perhatian dunia terhadap Makkah dan Madinah bukan hanya perhatian spiritual. Negara-negara adidaya pun mulai melirik dengan mata penuh perhitungan,
Karena siapa yang menguasai dua kota suci itu, maka ia akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia. Skenario inilah yang membuat ketegangan semakin memuncak. Di balik layar, konspirasi bergerak cepat. Persekutuan militer negara-negara besar mulai membicarakan intervensi dengan alasan menjaga stabilitas kawasan. Sebagian mengaku ingin melindungi jalur perdagangan minyak, sebagian lagi mengatasnamakan keamanan global. Namun sesungguhnya, mereka takut pada satu hal, kebangkitan pemimpin Islam yang akan menyatukan umat dan mengguncang dominasi mereka. Dan benar, tanda-tanda keberadaan sosok itu semakin sulit disangkal. Imam Mahdi, yang sebelumnya hanya disebut-sebut dalam doa-doa lirih dan bisikan umat, mulai menjadi pembicaraan terbuka. Riwayat-riwayat yang selama ini tersimpan di kitab-kitab mulai digali kembali. Ulama-ulama berani menyuarakan bahwa umat harus bersiap menyambut janji Allah. Sebagian menolak, sebagian menuduh itu hanya mitos, tetapi semakin banyak yang merasakan bahwa sejarah sedang bergerak menuju titik itu. Bayangkan suasana di Masjidil Haram pada suatu malam Ramadan, ketika jamaah memenuhi setiap sudut, membaca Al-Quran, menangis dalam sujud panjang. Tiba-tiba seorang ulama tua berdiri, suaranya bergetar, lalu ia mengutip hadis tentang Imam Mahdi yang akan dibayat di hadapan Ka'bah. Jamaah terdiam, sebagian menangis, sebagian lagi berteriak takbir. Malam itu, nama Imam Mahdi tidak lagi sekadar cerita lama, tetapi menjadi keyakinan yang hidup di dada mereka. Namun jalan menuju baiat itu tidak berjalan mulus. Seperti telah disebutkan dalam nubuat, pasukan besar akan dikirim untuk menumpas gerakan yang dianggap ancaman. Pasukan itu berangkat dengan keyakinan bahwa mereka akan mudah menguasai Makkah. Tetapi takdir Allah berkata lain. Ketika mereka tiba di suatu padang pasir, bumi tiba-tiba terbelah, dan seluruh pasukan itu ditelan dalam sekejap. Peristiwa dahsyat ini akan menjadi pukulan besar bagi musuh-musuh Islam, sekaligus bukti nyata bagi umat bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang benar. Kabar itu menyebar seperti api. Dunia tercengang. Media internasional tak bisa lagi mengabaikannya. Kejadian yang mustahil secara logika modern, tetapi nyata di depan mata. Dan sejak saat itu keraguan mulai runtuh. Umat Islam dari berbagai negeri mulai bergerak menuju Makkah. Sebagian dengan perjalanan panjang penuh risiko, sebagian diam-diam karena takut dicegat musuh. Mereka semua datang dengan satu tujuan, menyatakan baiat kepada Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan. Namun musuh tidak tinggal diam. Barat, Timur, bahkan penguasa-penguasa Arab yang takut kehilangan kursi mereka, mulai menyusun strategi baru. Mereka tahu bahwa jika Imam Mahdi benar-benar memimpin, dunia akan berubah drastis. Tidak akan ada lagi ruang bagi dominasi politik, ekonomi, dan militer yang selama ini mereka genggam. Karena itulah, sebelum Imam Mahdi menguatkan kedudukannya, mereka berusaha menghentikan langkahnya. Fitnah disebar, propaganda dijalankan, bahkan infiltrasi dilakukan untuk memecah barisan pendukung. Di tengah fitnah itu, ada pula tokoh-tokoh agama yang berdiri di persimpangan. Sebagian ulama tergoda oleh janji dunia, menolak dengan alasan Imam Mahdi hanyalah ilusi. Mereka mengutip dalil-dalil sepotong untuk membantah, padahal hati mereka dipenuhi ketakutan akan hilangnya pengaruh. Sementara ulama-ulama yang ikhlas, meski dicaci dan diancam, tetap berpegang pada janji Rasulullah SAW, meyakini bahwa inilah saat yang ditunggu-tunggu. Pertarungan bukan hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di mimbar-mimbar masjid, di majelis-majelis ilmu, bahkan di ruang-ruang hati umat Islam sendiri. Sementara itu, di Palestina, kabar kemerdekaan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan kini menjadi kenyataan. Bendera Palestina berkibar, rakyat bersorak, dan Masjid Al-Aqsa kembali dipenuhi sholat berjamaah. Kemerdekaan itu menjadi simbol bahwa janji Allah benar. Dan dari situlah, semangat umat Islam semakin menggelora. Mereka meyakini, jika Palestina bisa merdeka, maka tidak ada yang mustahil bagi kebangkitan Islam yang lebih besar. Semua mata kini tertuju pada Makkah, menunggu saat baiat Imam Mahdi menjadi kenyataan. Sejarah Islam selalu mencatat bahwa kemenangan besar datang setelah penderitaan panjang. Badar terjadi setelah kaum muslimin ditindas di Makkah. Fathu Makkah datang setelah bertahun-tahun dikepung dan diperangi. Dan kelak, kemenangan akhir zaman akan datang setelah kehancuran, fitnah, dan peperangan yang mengguncang dunia. Semua itu bukan kebetulan, melainkan sunnatullah, agar kemenangan tidak jatuh ke tangan mereka yang lemah iman. Maka ketika akhirnya baiat Imam Mahdi terjadi, itu bukan sekadar prosesi politik, melainkan tonggak sejarah. Air mata umat tumpah, takbir menggema, dan dunia pun menyaksikan lahirnya babak baru.
Dari Makkah, gelombang perubahan akan menyebar, menembus batas negara, mengguncang singgasana penguasa zalim, dan menjadi pertanda bahwa janji Allah hampir sempurna. Namun perjalanan Imam Mahdi masih panjang. Setelah baiat, ia akan menghadapi perang besar, bersekutu dengan orang-orang yang benar, dan melawan pasukan-pasukan yang menghalangi. Tetapi satu hal yang pasti, sejak kota itu hancur dan Palestina merdeka, panggung sejarah telah berubah selamanya. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang sebuah kota yang hancur, bukan hanya tentang Palestina yang merdeka, tetapi tentang janji Allah yang sedang bergerak menuju kesempurnaan. Janji bahwa di akhir zaman, umat Islam tidak akan dibiarkan tanpa pemimpin. Janji bahwa keadilan akan kembali ditegakkan, meski dunia sempat dipenuhi kezaliman. Dan janji itu kini tinggal menunggu satu kata, terpenuhi. Maka wahai kaum muslimin, tidakkah kita sadar bahwa semua ini bukan sekadar ramalan atau cerita lama, melainkan pesan ilahi yang nyata? Jika Palestina benar-benar merdeka, dan kota di tanah Arab itu benar-benar hancur lebur sebagaimana isyarat sejarah dan nubuat, maka itu berarti panggung akhir zaman telah dibuka. Tidak ada lagi ruang bagi kita untuk berleha-leha. Hari itu bisa menjadi hari kemenangan, atau justru hari kehancuran bagi mereka yang lalai. Maka tidakkah kita berdoa agar Allah jadikan kita bagian dari barisan yang berdiri di sisi kebenaran? Barisan yang kelak akan menyambut seorang pemimpin agung dari keturunan Rasulullah SAW, Imam Mahdi, yang akan membawa panji keadilan di tengah kegelapan dunia. Ya Allah, jangan biarkan hati kami buta ketika tanda-tandamu semakin jelas. Jangan biarkan kami sibuk mengejar dunia ketika negeri-negeri Muslim dipenuhi darah dan air mata. Jadikanlah kami bagian dari mereka yang tegak bersama kebenaran, walau sedikit jumlahnya, walau berat ujian jalannya. Karena pada akhirnya, kemenangan itu bukan milik bangsa, bukan milik kekuasaan, bukan milik harta, melainkan milik iman. Dan ketika kota itu runtuh, ketika Palestina merdeka, dan ketika Imam Mahdi berdiri, maka dunia akan menyaksikan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Dan disitulah sejarah benar-benar berubah selamanya.